Inilah doa mustajab saat difitnah. Doa yang bisa membuat orang zalim, miskin, dan hidupnya celaka, penuh bencana. Pernahkah engkau difitnah, dituduh melakukan sesuatu yang tak pernah kau lakukan, dihujat, dijatuhkan, hanya karena seseorang ingin terlihat benar? Pernah ada satu doa, sebuah doa yang mengguncang langit dan bumi, doa yang menjadikan hidup orang zalim celaka, penuh bencana, datang silih berganti. Doa itu keluar dari lisan salah satu dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Dia seorang hamba yang teraniaya, dan Allah langsung mengabulkan doanya hingga orang yang menzaliminya hidupnya berubah menjadi ketakutan dan kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula muklak. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang membela hamba-hambanya yang dizalimi, yang mengabulkan doa dari hati yang terluka. Semoga semua pemirsa yang menyimak video ini Allah limpahkan keberkahan hidup, dilapangkan rezekinya, dilindungi dari keburukan, dan dijadikan keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena satu klik darimu bisa jadi pahala jariah yang terus mengalir. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah bahwa ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sangat mustajab doanya. Dia adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Diriwayatkan dalam hadis muttafaq alaih, yaitu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari muncul seseorang yang bernama Usama bin Qatadah di daerah Kufah di Irak, yang menyebarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ia menuduh Sa'ad tidak pergi bersama pasukan, tidak membagikan pemberian dengan sama rata, dan tidak berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara. Hingga berita ini sampailah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hingga malulah Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun beliau tidak sama sekali melakukan apa yang dituduhkannya, dan itu hanyalah sebuah fitnah yang sangat keji. Ketika kabar ini sampai di telinga Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata dengan tenang namun tajam, "Ketahuilah, demi Allah, aku benar-benar akan berdoa dengan 3 keburukan." Lalu sahabat Sa'ad pun mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika hambamu ini berdusta dan dia melakukan fitnah ini karena riya dan ingin dipuja manusia, maka panjangkanlah umurnya, timpahkanlah kefakiran kepadanya, dan ujilah dia dengan berbagai bala dan musibah." Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, waktu pun berjalan, dan apa yang terjadi kemudian membuat orang-orang gemetar. Doa itu dikabulkan Allah secara nyata. Nasib Usama bin Qatadah benar-benar menyedihkan. Umurnya panjang dalam kemiskinan, tua renta, tidak ada yang menghiraukan, dan terkena fitnah yang memalukan dan banyak bencana di akhir hayatnya. Dan ia sering berkata sendiri sambil menatap langit, "Aku telah terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas." Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, doa ini tidak semua orang tahu, dan doa inilah yang kemudian dikenal oleh para ulama salaf dan ahli hikmah sebagai doa mustajab karomah wali
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan sebagian ulama menyarankan untuk dibaca 7 kali setelah sholat fardu saat dirimu merasa teraniaya, difitnah dengan kejam, dengan niat menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bukan untuk dendam, tapi agar Allah menegakkan keadilannya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, jika engkau belum pernah tahu doa ini, harap dihafalkan dahulu, karena saat engkau lantunkan doa ini dengan jelas, tidak salah dalam bacaannya, maka akan menambah kekhusyuanmu dalam berdoa. Karena dalam doa ini ada nama orang yang zalim, yang memfitnahmu, yang harus kau sebutkan. Dan inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana abduka hadza kadiban wa qad fa'ala dzalika riya'an wa sum'atan fa'atil umurahu wa amlil faqrahu wa aridhu lil bala. Namun pada waktu Anda membaca Allahumma in kana abduka hadza, setelah hadza ini Anda sebutkan orang yang memfitnahmu, orang yang menzalimimu, kemudian Anda lanjutkan kadiban. Jadi misalkan namanya fulan, Allahumma in kana abduka hadza fulan kadiban wa qad fa'ala dalika riya'an wa sum'atan fa'atil umurahu wa amlil faqrahu wa aridhu lil bala. Jadi seperti itu ya. Jadi artinya ini, ya Allah, jika hambamu ini berdusta, jadi sebutkan namanya tadi itu, jika hambamu ini fulan berdusta dan dia melakukan fitnah ini karena riya dan ingin dipuji manusia, maka panjangkanlah umurnya, timpakanlah kefakiran kepadanya, dan ujilah dia dengan berbagai bala dan musibah. Bacalah doa ini 7 kali setelah sholat fardu, khususnya saat engkau merasa difitnah, dihina, dijatuhkan tanpa sebab. Niatkan bukan untuk membalas dendam, tapi agar Allah menampakkan kebenaran dan keadilannya. Karena doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Maka jika engkau dizalimi, difitnah, dijatuhkan tanpa salah, jangan balas dengan amarah. Bangunlah setelah sholatmu itu, angkat tanganmu, ucapkanlah doa ini dengan hati yang tenang, biarlah Allah sendiri yang membalasnya. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah dan menjadikan setiap doa kita sebagai jalan pembelaan dari langit. Jika kisah doa ini menyentuhmu, tekan like sebagai bentuk dzikir bersama, bagikan yang lebih banyak yang tahu kekuatan doa ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal amalan dzikir yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sekeluarga dijauhkan dari segala kezaliman. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.